Halo, nama saya Sean. Saya lagi di Lana International Exotic Plants di Chiang Mai, Thailand. Di episode ini kita bakal tour aroid yang langka. Di episode ini kita bakal Maaf, ini aku voice over aja karena tadi berisik banget. Jadi di episode ini kita bakal lihat banyak aroid yang sangat langka, termasuk ada Anthurium yang mint. Pernah lihat nggak Anthurium mint? Coba kita nonton nanti. Dan juga kita bisa ketemu lebih dari 10 jenis mutasi Philodendron gloriosum dan banyak tissue culture aroid yang harganya sangat kece. Untuk episode sebelumnya kita juga ada beberapa preview tanaman yang udah kejual. Di episode ini tidak kelihatan lagi, dan di episode berikut ada non aroid. Jadi jangan melewatkan episode sebelumnya dan minggu depan. Kita mulai dari boothnya Kida Nursery dari Bangkok. Jangan lupa ini kita filmnya di Chiang Mai, jadi banyak vendor sebenarnya tuh datangnya dari Bangkok. Nah, di sini banyak tanaman yang sangat-sangat rare, sangat langka. Dan dia juga boothnya di depan pintu, artinya dia tuh mungkin prime banget spotnya, sewanya lebih mahal di depan pintu. Nah, ini ada Tamatophyllum Angela yang sebenarnya banyak di Indonesia, Philodendron gloriosum variegata, dan ini keren banget nih, bibilitanya cantik, setiap daun warnanya indah banget. Nah, di bawah sini tuh ada satu, aku awalnya kira Tamatophyllum, ternyata oke, kayaknya aku closing dulu karena video ini udah cukup lama, editingnya gila, dan aku sebenarnya udah capek sekali. Jangan lupa di episode depan ada non aroid, jadi semua tanaman yang bukan aroid ada di episode depan. Dan kalau mau cek episode sebelum ini, ada banyak juga tanaman yang kejual waktu unboxing. Jadi tanaman ini udah nggak kelihatan lagi di episode yang hari ini. Thank you so much ya, take care. Variegata di Thailand. Ini Anthurium pedatoradiatum yang variegata. Aku yakin ini ada juga di Indonesia. Tapi ini variegatanya cakep banget yang di daun ini. Lihat nih. Coraknya rata di seluruh daun, dan shape daunnya juga sebenarnya menurutku cakep sekali untuk tanaman jenis ini. Di sini juga ada banyak Anthurium lain, ada Philodendrons. Di sini ada Monstera Thai Constellation Snow White. Ini harganya 18.500.000. Oh ya, sebisa mungkin aku include harganya ya di screen, bisa lihat sendiri. Tapi nggak semua tanaman emang display harga. Untuk ini Monstera Mint yang udah besar 62 juta. Mungkin ada yang mau perbandingin harga dengan di Indonesia. Ini Philodendron Dragon Variegata 19,5 juta. Di channel ini aku nggak begitu bahas harga sebenarnya, karena kita nggak prioritaskan harga tanaman. Tapi ya untuk orang yang penasaran, ya aku masukin aja harganya. Untuk kita bisa belajar bareng mungkin ya marketnya. Ini juga ada Philodendron Birkin variegata yang sebenarnya daun barunya kuning variegatanya, cuman lama-lama dia jadi putih. Sebenarnya ini cakep banget, cuman di Indonesia aku masih belum pernah lihat. Mungkin ada, kalau ada yang punya tunjuk tangan ya di komen. Ini ada Philodendron Yellow Congo variegated yang 51,5 juta. Dia variegatanya cakep, dia kayak sunset orange gitu daun barunya. Kayaknya aku hanya pernah lihat yang yellow atau yang green Congo, cuman nggak pernah lihat yang yellow kayak gini. Di sini ada Imperial Mint, ini juga baru, aku belum begitu kenal tanaman ini. Di sini ada Anthurium Garuda Corong Aurea, dan aku yakin ini pasti dari Indonesia karena namanya Indonesia. Ini indah banget variegatanya, dan daunnya kayaknya masih belum mature kalau nggak salah. Di sini ada Monstera White Mint, dan yang ini daunnya cakep sekali, setiap daun tersebar variegatanya, sangat indah. Nah, di bawahnya ada Philodendron UPI variegata. Ini harganya rata-rata 400 juta. Dulu di Indonesia aku ingat kita jualnya per daun 200 juta. Jadi mungkin sedikit lebih murah di Thailand. Stoknya juga lebih banyak di sini. Variegatanya indah banget, udah sedikit mirip Flobe karena dia agak kuning dan krem variegatanya. Yang ini daunnya juga cakep, menor banget variegatanya. Dan kalau lihat daun barunya ternyata variegatanya mulainya hijau dulu. Lama-lama dia baru jadi terang kayak gini. Nah, di sini aku kemarin kira kenapa aneh ya ini Tetrasperma variegatanya. Ini 46,5 juta. Nah, ternyata dia tuh variegata yang kuning. Ini pertama kali aku lihat. Dulu yang aku sering lihat itu variegata yang warna putihnya. Dan yang putih aja masih nggak mampu sekarang, apalagi yang kuning ini masih mahal sekali harganya. Tapi Raphidophora Tetrasperma sebenarnya jenis yang sangat fast growing. Nah,
Nah, di bawah sini ada Philodendron Holtonianum, 200 juta untuk tanaman ini. Dia kalau besar daunnya tuh kayak pedang keris gitu bentuknya. Jadi ini masih belum bentuk mature, dan kalau aku lihat dia agak lemes dibanding yang hijau. Jadi ini normal ya, biasa tanaman yang variegata nggak sesehat tanaman yang full hijau. Di sini ada Alocasia, aku kurang jelas Alocasia apa spesiesnya, tapi variegatanya indah sekali. Ada yang warna agak orange, ada yang kayak listrik gitu, warna setrum, warna kuning, electrifying yellow. Nah, kalau lihat di sini, nah di belakang dipasang lukisan. Jadi kalau kita ada tanaman langka, di background ini dipasang tanaman, lukisan tanaman. Keren juga ya sebenarnya, dia jadi bikin double tuh tanaman dari satu jadi dua kesannya. Di sini juga ada lagi Alocasia yang menarik sekali. Kayaknya di Thailand Alocasia yang variegata tuh lebih dihargai daripada di Indonesia. Padahal banyak Alocasia endemik di Indonesia. Ini aku kurang jelas namanya apa, cuman batangnya sedikit cakep ya, kayak zebra gitu. Jadi mirip Certosperma, cuma atasnya aku kurang paham nih daunnya, kayak Philodendron apa ya ini. Tapi variegatanya cakep sih. Nah, di sini ada Philodendron Mamei variegata. Ini pertama kali juga aku lihat. Cakep ya, ternyata variegatanya agak hijau terang, hijau muda gitu, nggak terlalu putih. Di sini ada boothnya Equagenera yang kita sering ada acara di Indonesia sekarang, kurang lebih tiap 2 bulan ya mungkin ada acara Equagenera. Tapi lihat di sini seger sekali setiap tanaman, karena di sini tuh 4 hari mereka. Jadi dari sono dikirim, di sini langsung buka box, langsung bisa dijual. Nah, kalau di Indonesia nggak bisa kayak gini, ditahan dulu deh di bea cukai, terus disobek-sobek, daunnya dihancurin, baru boleh dijual. Itu deh kelemahan Indonesia. Ya, kalau di sini lihat nih, setiap daun tuh seger. Kalau orang beli juga langsung pede, langsung yakin. Ini Anthurium villanarum yang aku sangat suka sebenarnya. Di sini masih susah ketemu di Indonesia, tapi kayaknya dia cepet fast growing. Jadi mungkin bakal banyak di ntar, bakal jadi populer dia. Jadi tanaman Equagenera rata-rata dari Ekuador, dari Amerika Selatan. Jadi nursery-nya sangat besar di sono, jadi stoknya juga lumayan banyak. Nah, di sini aku dijelasin mereka ada hybrid program. Jadi mereka ambil dark leaf Anthurium, sama kayak orang Indo, kita juga sering ini, itu luxuriant contohnya sama yang regalia yang dark leaf. Kalau disilang anaknya juga mungkin bisa keluar form yang dark, dan juga bentuk daunnya dan sifat serat-seratnya itu mirip induknya gitu. Jadi antara papa sama mamanya. Jadi ternyata dari sono juga ada hybrid program. Tapi menurutku di Indonesia tuh lebih ganas kalau hybrid Anthurium. Kita mungkin masih bisa bilang number 1 di dunia ini. Di sini ada Anthurium forgeti yang udah lucu banget ya, bulat banget daunnya. Jadi sebenarnya Anthurium tuh juga ada banyak form. Dalam satu jenis tuh bisa ada banyak bentuk-bentuk kalau kita besarin dari seedling. Kalau kita mau preserve bentuknya sama, kita harus cutting dari bonggol sendiri. Itu DNA-nya jadi 100% mirip sama tanaman aslinya. Lihat nih daun-daunnya healthy banget. Terus aku sempat lihat juga akar-akarnya rata-rata masih fresh, masih baru, karena benar-benar dia 4 hari dari kebun mereka dari Ecuador ke Thailand sampai dibuka boxnya. Ini udah hari kelima mungkin ya, karena kemarin di unboxnya. Terus di sini ada nursery-nya orang Malaysia. Nah, di sini ada Platycerium yang terkenal hybridan, dan juga ada Philodendron Plaumeniae varcitrus. Ini pertama kali aku lihat juga. Ternyata tuh Plaumeniae juga banyak varnya juga, ada banyak macam. Di sini ada tropical plants by Gilberto. Nah, ini juga sebenarnya saudaranya Equagenera setahu aku. Mereka tuh kayak ada relasi marriage gitu. Ini Philodendron luxurians. Nah, mereka juga sama sistemnya. Jadi tanaman ini dikirim 4 hari lalu ke sini dan siap dijual langsung buka box kayak gini. Harganya sebenarnya oke banget menurutku. Ini harganya lumayan murah. Nah, si Kyle ini dia sebenarnya orang Kanada. Kalau kita bisa lihat dia lagi jagain boothnya. Dia tuh datang dari Kanada, dia tuh sales representative-nya, tapi ini stoknya emang datangnya dari Ecuador. Jadi mereka ketemu gitu di sini. Menarik ya sistemnya. Ini luxurians kayaknya bakal trending sih Philodendronnya, karena aku mulai lihat stoknya banyak dan banyak orang mulai growing. Dan sebenarnya ini Philodendron yang nggak begitu susah. Ini Philodendron verrucosum di tangan aku.
Menarik ya, dia warnanya agak unik. Terus ini ada Philodendron esmeraldense Santo Domingo. Nah ini Bapak Kyle, sebenarnya dia orangnya rajin banget. Terus di sini ada lagi banyak tanaman nih, kayaknya Philodendron Monstera sapinata. Sebenarnya kita di Indonesia jarang ya kalau bosnya tuh mau turun tangan sendiri, jaga booth sendiri gitu. Kayak Kyle ini di sini aku tanya dia top 3 dia apa, top 3 tanaman yang paling diincarin, yang best seller. Ternyata Anthurium warocqueanum atau Queen Anthurium masih termasuk number 1 sellernya dari perusahaannya, dari Ekuador. Nah dia ada jelasin karena sebenarnya ini nggak begitu mudah dirawat. Jadi banyak orang gagal, jadi mereka gagal beli lagi. Jadi salesnya bagus. Untuk mereka Anthurium veitchii, si King veitchii ini, King Anthurium juga termasuk salah satu best sellernya. Ini padahal udah termasuk nggak langka lagi sebenarnya, tapi banyak orang masih tetap minat. Dan jawaban ketiga lumayan surprising, dia bilang tanamannya Gloriosum, Philodendron Gloriosum yang masih termasuk best seller. Karena mungkin dia untuk kita termasuk common, tapi di luar negeri emang banyak banget yang incar. Aku disamperin oleh band dari Australia, dia salah satu seller Anthurium dari Australia, itu jarang ketemu ya. Dan di sini dia ada kenalin hybrid baru dia, yaitu Papililaminum X Dressleri, tapi dia nggak yakin banget sebenarnya originnya apa. Kayak kita gitu di Indonesia, kita juga banyak Anthurium udah nggak jelas ya induknya siapa. Terus di sini ada Midnight Velvet, dia juga unknown parentage, tapi ada yang bilang ini kayaknya ada Dressleri-nya. Ini termasuk hybrid yang sangat terkenal di Australia, tapi hybridizernya udah meninggal. Nah ini ada anakannya di silangan dari mereka, yaitu ini contohnya, cuman aku nggak dikasih namanya, jadi lupa namanya apa. Nah ini anakannya. Menurutku, aku sebenarnya agak sedikit muak kalau lihat hybrid Anthurium, karena di Indonesia setiap 10 menit tuh ada Anthurium hybrid baru gitu. Tapi ya mungkin ini kita menarik juga lihat dari luar negeri, ternyata mereka juga niat silang gitu. Nah di sini ada booth-nya temannya juga, jadi mereka sharing booth. Ini namanya Kiki dari Green Room Planter. Nah ini si Ben ternyata dia adalah seller Anthurium dari Australia, tapi dia tinggalnya di Bangkok. Jadi dia bawain tanaman dari Australia dan jual di Bangkok. Menarik ya, itu terbalik. Biasanya orang tuh ambil dari Thailand, jual di luar negeri. Nah tapi karena Australia emang ketat banget, impornya tuh nggak mungkin banget. Jadi dia hanya bisa ekspor dari Australia bawa ke Bangkok. Ini ada satu hybrid Anthurium variegata yang kurang jelas juga apa jenisnya, tapi variegatanya ini cakep sekali, indah banget. Nah di bawah sini ada Philodendron Micans variegata. Ini cakep sekali karena dia ada sedikit corak pinknya yang nggak jelas juga gitu. Ini menarik sih. Micans variegatanya juga ada putihnya, ada kuningnya, ada pinknya, dan kadang-kadang dia bisa jadi maroon gitu. Ada kayak warna dark red, merah gelap. Jadi sebenarnya ini Micans mungkin adalah tanaman yang trending ya untuk variegata. Di bawah sini ada Epipremnum Cebu Blue Mint. Harganya terjangkau banget, hanya 215.000 satunya. Kayaknya ini dulu sempat mahal banget, tapi kayaknya ini tanaman yang sangat fast growing. Jadi mungkin harganya juga nggak begitu stabil kalau tanamannya terlalu cepet. Tapi dia indah banget sih, kalau dia besar nih pasti cakep nih tanaman. Nih ada viewer juga tadi samperin aku. Dia udah shopping, udah belanja banyak tanaman. Ini sebenarnya masih pagi di hari pertama. Nah di sini ada Homalomina wallisii variegata. Nah kalau kalian Google, kalian lihat ini sebenarnya daunnya tuh kayak ada warna army gitu. Cuman ini arminya hilang, tapi ditukar dari variegata. Dia ujungnya agak crispy, agak curling gitu. Jadi ini menarik banget sih. Cuma aku nggak bakal tebak kalau dia sebenarnya tuh si Homalomina wallisii. Di sini ada booth juga yang punya Aglonema pictum tricolor yang coraknya indah. Ini banyak banget sih di Indonesia. Dia asalnya dari Aceh. Dan tanaman ini dijualnya sebagai Homalomina apa gitu. Cuman aku tebak dia kayaknya Apobalis kayaknya. Jadi kalau kalian yakin Latin ID-nya, tolong di komen. Ada Anthurium pedatora radiatum. Ini juga variegatanya sebenarnya cakep banget. Daunnya juga sebenarnya bentuknya kayak petasan.
Di sini ada Anthurium red crystal, ini kayaknya dari Dock Block. Terus ada juga Anthurium variegata. Nah, Anthurium variegata mereka kayaknya nggak sebanyak yang kita punya di Indonesia, karena di sana baru mulai main Anthurium yang daunnya kayak hati gitu. Nah, ini besar banget nih Philodendron gloriosumnya. Terus dia punya veinnya juga cakep sekali. Ini boothnya namanya Sigus. Di sini juga ada Philodendron yang pertama kali aku lihat. Aku lumayan suka sih ini. Namanya Bernardo Pazziai Nero. Dia punya petil warna merah dan itu kayak pedang gitu bentuk daunnya. Sebenarnya aku suka sih, dia agak klasik Philodendron look tapi agak ada sedikit detail menariknya di sana. Ini nggak tahu di Indonesia, aku belum pernah lihat. Kabarin ya kalau ada yang punya gitu. Mungkin bisa dibikin viral ini teman-teman. Terus di kirinya ada satu kayak Patricia ya kalau nggak salah. Ini ada Philodendron El Chocoret dan dia daun barunya tuh agak cakep warnanya nih, kayak agak complicated ya. Terus bawahnya di bawah daunnya sebenarnya warna merah. Di sini ada boothnya Amos Tan dari Singapura. Salah satu seller yang dari Singapura di sini, dan di tangan dia ada Gloriosum variegata yang dia panggil Paraiso botanica. Dia ada jelasin, dia sebenarnya ada sedikit minty gitu variegatanya. Nah, ternyata dia ada bikin produksi banyak Gloriosum di tissue culture. Terus dia nemu beberapa variegata dan ketemu banyak mutasi. Nanti kita bakal ketemu sih beberapa jenis mutasian dia. Nah, contohnya ini namanya Silver Dollar Gloriosum. Dia tuh daunnya sangat bulat dan dia silvernya juga lebih menor gitu. Jadi dia sedikit mirip kayak Anthurium King of Spades yang Pak Haji Uli hybrid ya. Menurutku ini cantik sekali sih ini Gloriosum, dan di show ini kalau kalian nonton terus bakal ketemu banyak form Gloriosum yang beda-beda. Jadi kalau kita sekarang mulai ketemu banyak tanaman yang formnya beda, yang mutasinya aneh, itu ketemunya di tissue culture karena kan sekali bikin tuh bisa banyak banget replikasinya. Jadi di tissue culture tuh kalau bikin ribuan gitu mungkin ada satu atau dua yang DNA-nya tuh agak salah gitu, salah copy, salah salin. Nah, itu mungkin kadang-kadang ada karakteristik justru yang kita sukai. Nih stoknya juga banyak. Kalau kita lihat tanaman ya, tuh kayak ukurannya standar ini 3.200.000 by the way. Kalau kita lihat ukurannya hampir sama tapi stoknya banyak, biasanya itu tissue culture, karena kalau kita stek batang itu kita nggak bisa dapet gitu. Jadi standar size-nya kita nggak mungkin dapet yang sama. Di sini ada Scindapsus Silver Platinum 860.000 yang udah rimbun. Ini sebenarnya menarik karena dominan di silver ini Scindapsusnya. Menurutku sih tissue culture kayaknya itu adalah masa depannya gitu. Jadi banyak tanaman langka, form langka juga ketawanya di tissue culture. Lihat deh, ini daun barunya gemesin banget ya yang di tengah. Karena dia warna kayaknya agak pink gitu, karena Gloriosum setiap kali keluar daun tuh emang warnanya agak pink. Nah, lihat deh kalau Gloriosum dipajangnya kayak gini, kayak rimbun banget, itu cakep. Nah, ini Instagramnya dia, kalau mau follow silahkan follow. Di sini juga ada Gloriosum yang variegata. Sebenarnya dia ada beberapa form di sini, dia ada jelasin. Tapi mungkin untuk aku, karena aku buru-buru ya, jadi semuanya mirip, menurut gue mirip-mirip. Tapi kalau untuk orang yang benar-benar care, yang expert gitu, mereka tuh emang bisa bedain kalau setiap variegata tuh emang karakteristiknya beda-beda. Nah, di sini juga ada satu lagi. Keren banget ya, ini variegatanya. Ini Gloriosum juga by the way guys. Dia variegatanya cakep sekali. Udah kayak Anthurium sebenarnya ini. Ya nggak kayak Gloriosum kan variegatanya biasa agak ada hijau mudanya, ada putihnya. Cuma ini benar-benar kayak mustard yellow gitu variegatanya. Di sini ada Philodendron Caramel Marble. Ini juga udah banyak di Indonesia sebenarnya, dan di sini ada Philodendron Red Imperial. Indah banget. Ini perbedaannya nih antara mereka. Variegatanya mirip, tapi bentuk daunnya sedikit beda. Nah, di sini ada Syngonium ngelaima. Nah, aku dijelasin nih, karena dia kira aku nggak percaya, dia show gitu, dia Google. Ternyata emang ada, dia tuh salah satu mutasi Syngonium, mungkin dari T apa gitu, ada angkanya gitu. Nah, jadi dari sono mutasi dia jadi ini.
Daunnya panjang-panjang gitu dan kayak kroket, dan juga kayak gimana ya bilangnya ya, kayak sesuatu yang nakal. Di sini Alocasia Jacqueline tapi dia gendut ya. Jadi aku dulu sempat lihat kayaknya di mana ya, di Bali ada juga Alocasia Jacqueline yang gendut daunnya. Jadi ternyata mereka bisa juga formnya bisa gendut kadang-kadang. Nah di belakang sini ada banyak tanaman tissue culture yang dulu sebenarnya tanaman ini langka banget. Contohnya ini 26.000 udah dapet satu vase, satu jar Philodendron Pink Princess. Kayak White Knight, White Wizard gitu-gitu tuh udah banyak banget sebenarnya di tissue culture. Nah ini lucu banget. Ini sih Pinguicula. Dia tuh tanaman karnivora. Ternyata tanaman karnivora bisa juga di tissue culture. Nah kemarin di sini aku bingung nih, aku keluarin, nah ini nggak mirip Pinguicula. Ternyata itu bukan, yang Pinguicula tuh yang di atasnya. Ini sebenarnya tanaman yang gampang tangkap hama yang fungus net, yang suka terbang-terbang. Tanaman Pinguicula ini bisa tangkap sebenarnya. Jadi dia sebenarnya mantap untuk bisa kontrol hama fungus nets. Tapi dia butuh full sun. Di sini juga ada banyak Philodendron Florida Ghost Mint, aku dijelasin. Ini ada juga sedikit yang variegata di sini, dan ini semua adalah hasil dari tissue culture. Harganya hanya 42.600 untuk Philodendron Florida Ghost Mint. Gila ya. Pengen banget sih aku bawa pulang, cuman nggak bisa. Ayo moga-moga Indonesia dimudahin impornya, cara bawa masuknya gitu. Jadi kita bisa jadi indukan, kita juga bisa saingan sama orang luar negeri. Ini ada Instagramnya, kalau ada yang mau follow, ada yang mau kontak, di pause aja ya screennya, mungkin bisa bantu. Di sampingnya juga ada banyak Philodendron Billitai, juga hasil tissue culture. Ada Ring of Fire, Philodendron, terus ada Syngonium, Pink Perfection. Menurutku Syngonium gak harus di tissue culture, karena Syngonium udah fast growing dan mudah dicacah menurutku. Ini ada Philodendron Lupinum yang udah mature form. Indah banget dia sebenarnya. Terus ini ada Monstera Burlemarx Flame di tengah. Nah di bootnya ini ada Homalumina yang kayak agak mint gitu. Jadi aku namanya mint aja. Dia 13 juta, tapi lihat deh per daun coraknya pas banget. Indah banget, kayak variegatanya stabil sekali. Di belakangnya juga ada yang variegatanya sedikit hijau. Terus di sini yang dulu sempet mahal banget, Homalumina erubescens variegata, tapi sekarang kayaknya udah mulai affordable karena dia fast growing dan dia sering beranak dari bawah. Ini juga Schismatoglotis wallichii variegata. Ini juga sangat common di Indonesia. Ini variegatanya ternyata cakep, dia kayak highlighter gitu warna kuningnya. Dia juga termasuk tanaman yang sangat rajin beranak. Nah ini Philodendron Giganteum variegata. Ini juga sering lihat dulu, sekarang udah jarang lihat ya, padahal variegatanya cakep sekali. Ini termasuk tanaman variegata yang sangat affordable, karena dulu nggak mahal banget. Kayaknya satu gini dan 500.000 udah dapet. Sekarang udah jarang lihat, jangan-jangan dia udah langka. Terus di sini lihat nih, satu green wall ini diisi tanaman langka semuanya. Ada Philodendron Pratishiae, ada Anthurium forgetii. Di bawah ada Alocasia yang cakep sekali. Ini gila, dia seneng banget karena daunnya tuh perfect. Ini ada Alocasia Melo. Dia sangat reflektif ya daunnya, padahal tuh gelap banget kalau lihat asli. Cuma di kamera kelihatannya agak shiny, agak mantul lampu. Nah di samping di sini ada Raphidophora tetrasperma yang kuning variegatanya. Sebenarnya cakep ya kalau tanaman rare, tanaman langka, aroid dijadiin green wall juga. Jadi suatu hari tujuannya jadi kayak gini. Karena sebenarnya perusahaan ini mereka tuh sebenarnya bikin tissue culture. Nah ini contohnya, ini hasil tissue culture Spiritus Sancti. 3 juta satu tanaman segini ukurannya. Dan dia juga udah nemu yang variegata sebenarnya di tissue culture. Jadi ada satu tanaman. Nah di sini Alocasia Bambino variegata. Keren ya dia punya variegata. Dan dia stay small. Kalau Alocasia Bambino dia nggak bakal besar. Ini Anthurium wendlingeri di Indonesia jarang banget kelihatannya ya. Padahal dia nggak tahu, mungkin lebih susah daripada Tarifolium yang bentuk daunnya mirip banget.
Nah, di sini ada Kak Irene dari YouTube channel Living Around. Dia barusan dari Indonesia dan kita sebenarnya sahabat baik. Di tangan dia ini ada tanaman Monstera Thai Constellation Simba. Dia tuh sejenis tricolor yang warnanya ada 3 di dalam daun, dari boothnya Michael D'Andrea dari Miami, Florida. Ini tanaman sangat-sangat mahal. Di episode kemarin aku sudah bahas ya, jadi mungkin kali ini aku hanya sekilas saja. Jadi Michael D'Andrea itu nongkrong di banyak nursery dan dia nyari-nyari tanaman yang mutasi aneh gitu, karena ini tissue culture banyak stoknya untuk Thai Constellation. Jadi jongkok, dia bawa kaca yang pembesar untuk lihat nih. Jadi dia ketemu ini tuh di dalam salah satu nursery-nya. Di klip ini si Kak Irene lagi ngeledekin kalau sebenarnya tanaman ini bisa DP untuk beli rumah. Jadi follow Instagram dia atau bisa juga YouTube channel dia, karena dia lumayan keren sebagai YouTuber menurutku. Ini dia ownernya, Michael D'Andrea. Dia sangat hardworking sih, dan dia juga sangat enjoy hunting tanaman. Di sini hasil dia jualan, jadi ini ya udah lumayan ya banyak yang beli tanamannya. Kayaknya dark leaf anthuriumnya paling laku di sini. Kayaknya ada satu gerombolan dari China yang borong juga di sini. Mereka ada kayak live sale system gitu, terus packing gitu banyak tanaman sekaligus langsung hajar dikirim ke China. Di sini Monstera yang tadi kita lihat yang tricolor Simba, indah ya variegatanya. Dia kayak highlighter yellow warnanya. Dan di dunia ini kayaknya hanya ada 2 atau 3 untuk sementara. Moga-moga ini dibanyakin, nanti banyak orang bisa akses. Ini juga Thai Constellation Tricolor, tapi namanya Tres Leches, artinya 3 susu di bahasa Spanish. Di sini anthurium dia yang belum kejual. Nah, di sana kalau lihat di belakang, yang di kiri itu tanaman yang dia beli, yang di kanan itu tanaman yang dia jual. Rata-rata yang dia jual kebanyakan sih dark leaf anthurium menurutku. Di sini ada boothnya Takashi dari Jepang sama Ken Yang dari Taiwan. Ini dia kayaknya Kak Ken Yang yang di screen ini yang penjualnya. Dia lagi ada bawa banyak anthurium. Nah, aku sempat ngobrol sama dia. Ternyata dia tuh seller dan dia jual banyak tanaman. Dia koneksi petani Taiwan ke market seluruh dunia. Jadi dia semacam trader gitu. Ini ada Carla Blackiei, anthurium yang lagi ngehit sekarang. Nah, di sini ada anthurium Black Widow. Aku nggak tahu banyak tentang tanaman ini, tapi kayaknya dia semacam hybrid mestinya. Kalau lagi mau cari tanaman langka di Taiwan, mungkin bisa kontak Ken Yang. Ini kayaknya dia emang orangnya. Terus ini ada Mr. Takeshi. Dia juga banyak tanaman yang sangat kece. Ini dia nggak tahu kayaknya dia tuh seller atau petani, aku juga belum jelas, tapi dia banyak banget nih tanaman yang sangat langka. Ini dia Squamiferum variegata, pertama kali aku lihat. Dan biasa orang Jepang kalau mereka jual tanaman variegata tuh pasti yang the best, karena mereka yang biasa-biasa aja tuh nggak di apa-apa, dibuang gitu. Orang Jepang perfectionist banget. Jadi kalau kualitas variegata dulu kayak Downsoniae atau Monstera by Mr. Kunzo, itu tuh benar-benar selective breeding dan mereka pilih yang the best. Itulah sifatnya orang Jepang, pikirannya tuh lumayan keren. Nah, di sini ada centerpiece-nya. Ini di tengah-tengah pameran ada Monstera Mint yang udah besar sekali. Ini bener-bener gede banget, guys. Terus di belakangnya ada Somatophyllum bipinnatifidum yang variegata, juga besar banget. Dan ini banyak foto di depannya, jadi kayak foto booth gitu. Lihat nih, peace lily-nya juga besar banget. Ini Family Farm by the way namanya. Jadi kalau mau kontak bisa silahkan di Facebook dan Instagram. Ini Spathiphyllum maunalua kalau nggak salah yang variegata. Dia adalah sejenis peace lily. Ini ada banyak Monstera juga. Kayaknya ini nggak tahu namanya deh. Ada yang Oceania mungkin, ada yang namanya Mint, macam-macam dia. Dan tanaman mereka banyak yang udah besar. Ini Philodendron radiatum variegata yang kayaknya tadi kita sudah lihat di awal. Gila, besar banget sih tanamannya mereka. Dan kalau nggak salah farmnya deket Chiang Mai, kalau nggak salah, inget. Bisa dikontak langsung aja. Ini juga banyak variegata tanaman yang kejual. Ini kayaknya Syngonium aureum, yaitu Syngonium yellow variegated. Kalau tidak salah, komen ya kalau aku salah. Kalau lihat dari cara tumbuhnya ya itu mirip kayak Syngonium. Nah, dia mature formnya kayak gini, karena Syngonium yang biasa kita lihat yang kecil itu kan daunnya segitiga, dia bisa jadi 5 kayak gini. Dan kalau kita kasih mature lagi, dia bisa sampai jadi 7 daunnya, jadi split jadi 7 daun gitu.
Keren ya sebenarnya Syngonium, dan dia berbunganya juga menarik. Tapi ini kalau mau sampai 7 daun gitu benar-benar care-nya harus bagus. Lihat deh, di sini dia benar-benar nggak ada crispy sama sekali. Rawatnya dia pasti kondisinya bagus banget. Ini kita lihat lagi close up-nya Peace Lily tadi, sebenarnya kayak lukisan variegatanya. Ini benar-benar satu tanaman yang aku suka banget, dan bisa bilang mungkin ini size ukuran kecilnya masih affordable, nggak mahal banget sebenarnya. Cuman mau sampai dia sebesar ini, wow, itu benar-benar butuh rawat yang bagus dan butuh banyak waktu. Variegatanya benar-benar nih indah banget sih. Coba nih kalau di pause aja videonya bisa jadi lukisan ini. Terus ini kita lihat stoknya lagi, ada Crescentianum variegata, menarik. Ini juga banyak di Indonesia. Nah di belakang juga ada banyak nih tanaman yang keren-keren. Ada beberapa Epipremnum juga dari Indonesia, Pink Princess, Monstera, macam-macam Monstera, Mint, Master Variegated, lengkap dia di sini. Nah next ini Punsin Garden, dia adalah seorang desainer interior dan desainer fashion. Dan ini booth-nya. Jadi di episode kemarin aku sudah bahas banyak ya. Jadi kita ada nongkrong bentar di sini. Kita lihat mereka setting up booth-nya. Sebenarnya mereka sangat passionate, sangat dedikasi ke acara ini, dan kayak ke cara display tanaman. Ini Sharonia udah berbunga. Terus di sini ada meja dengan anthurium. Nah, lampunya ini keren banget karena warna lampunya. Jadi ini dark leaf anthuriumnya jadi glowing kayak gini nih, warnanya jadi kayak peach. Di sini juga ada anthurium yang menurutku menarik karena akarnya kayak anggrek, lihat nggak? Ini pasti tumbuhnya di lembab yang lumayan tinggi, jadi tuh akar anginnya bisa keluar kayak gini, sangat sehat, kayak disungkup basically. Di sini juga ada Anthurium superbum yang cakep sekali, daun barunya tuh warna merah, lihat nggak? Nah ini tuh keren banget tuh formnya, wow. Terus di sini ada Philodendron hederaceum yang kita belum ada kayaknya di Indonesia. Kabarin ya kalau pernah lihat. Aku sendiri sih belum pernah lihat karena kita punya yang lemon lime, yang Brazil, yang Scream Splash, mungkin Rio gitu-gitu udah ada. Cuman yang ini tuh yang mint. Jadi menurutku sangat menarik nih. Satu pot hanya 105.000 yang udah rimbun. Sayang nih nggak bisa dibawa pulang. Kalau mudah diimpor mah udah gue bawa masuk nih ke Indonesia. Terus ini ada Epipremnum marble, harganya 130.000 doang. Di sini juga ada satu Epipremnum yang aku juga belum pernah lihat. Dia kayak Epipremnum pothos yang kita biasa growing, yang warna hijau sama warna kuning. Cuma ini warna hijau dan hijau, green on green gitu variegationnya. Jadi menurutku ini sangat menarik nih sebenarnya. Terus di sini ada Crescentianum variegata lagi warna kuning, dan Monstera obliqua. Dan ini di sini harganya 650.000. Di sini juga ada yang yellow variegated untuk Adansonianya. Nah, ini Philodendron Burler Max Mint yang di sini masih sangat langka, sangat mahal. Di sini udah rimbun banget di sini. Cuman aku nggak tahu nih harganya berapa. Cuman dia juga ada jual yang agak kecil. Setahu aku di Thailand nggak semahal Indonesia. Mungkin lebih banyak stoknya di sono. Di sini masih termasuk sangat langka. Terus lihat deh, ini mintnya cakep banget. Nah di sini ada Spathiphyllum, dia adalah Peace Lily yang variegatednya kuning. Ini juga pertama kali aku lihat, dan dia kayaknya bentuknya emang yang agak pendek, agak kecil. Ini nggak kayak yang Mauna Loa yang tadi kita lihat yang bisa besar banget. Ini mungkin jenis yang stay small. Nah ini juga contoh Philodendron hederaceum yang tadi kita lihat. Aku sebenarnya namain dia mint, cuman aku nggak tahu sebenarnya namanya apa. Nah ini Philodendron Florida Bronze, dia adalah hybrid dari Philodendron Florida Ghost sama Black Cardinal kalau nggak salah. Dia sebenarnya lumayan menarik. Dan di sini juga ada berapa yang menarik. Ini ada Philodendron Cherry Pink. Kayaknya itu Cardinal Variegated atau Cardinal Hybrid. Aku kurang jelas. Tapi ini juga ada temennya di belakang. Menarik ya. Aku kayaknya nggak pernah lihat juga ini Cherry Red di Indonesia sebenarnya. Aku lumayan suka sih gradasi warnanya dari orange, merah, terus lama-lama jadi hijau. Di sini ada Scindapsus variegata. Ini kayaknya banyak banget di Indonesia. Tapi ini cakep ya coraknya. Nah kalau kita lihat booth-nya, nah dekornya tuh sebenarnya menarik. Nah di Bangkok sebenarnya tuh
heart shape leaf anthurium kayak gini yang bentuk hati tuh jarang banget. Itu tuh tren baru. Kayak setahun lalu aku pergi waktu pas buka di waktu COVID, mereka masih belum ada sama sekali, tapi mereka benar-benar mulai banyak sekarang. Nah di sini juga ada banyak tanaman yang kayaknya endemik di Indonesia. Ini ada Revelia Forahai variegata yang kita panggil dolar rambat. Itu tanaman yang satu harganya mungkin di bawah 3.000 bisa dapat di Indonesia. Tapi ini variegatanya. Cara display mereka keren ya di dalam furniture kayak gini, karena dia di furniture dia desain sendiri. Nama ownernya Print atau Miss Kaniga. Ini juga keren banget, tanaman rambat. Cara display mereka ini pokoknya rapi, keren, kayak very professional. Ini ada beberapa jenis Scindapsus juga yang sebenarnya masih mahal di sini, tapi di Indonesia ini udah termasuk murah. Yang ini harganya 5.000 baht. Itu tuh termasuk sangat mahal. Sebenarnya itu kayaknya Scindapsus tricolor kalau nggak salah. Cuman yang ini aku nggak tahu nih jenisnya. Cuman dia menarik nih, garisnya sangat strong banget garis di ujung daunnya. Di sini juga ada Monstera dubia kalau nggak salah. Dan mereka semua sifatnya rambat. Menarik, itu banyak banget tuh tunas yang lagi keluar dari tanaman itu. Terus di sini ada Anthurium vitaerifolium variegata. Ini variegatanya indah sekali. Di sini juga ada Scindapsus yang udah rimbun. Ini kayak silver splash atau yang biasa. Ini sangat common sebenarnya, tapi dia cakep banget kalau rimbun kayak gini. Di sini kita lihat lagi Anthuriumnya. Nah, yang ini aku nggak tahu jenisnya apa nih. Tapi dia variegated Anthurium. Di sini ada Pterodactyl yang variegated. Ini juga banyak di Indonesia. Ternyata dia bentuknya dan variegatanya cakep sekali. Ini juga bagus banget Anthurium ini yang daunnya agak gelap. Itu dia ownernya, kita say hello. Ini Miss Think namanya, atau Miss Kanagi. Dan ini hasil kerjaan dia. Dia bener-bener kemarin jongkok-jongkok, manjat-manjat, rambat-rambat. Dia bener-bener bantu styling tempat ini sampai kelar. Sama timnya juga, timnya sangat rajin. Itu yang aku jarang lihat di Indonesia. Biasa kayak bos di sini tuh kayak serahkan untuk anak buahnya gitu, kerjain sendiri. Cuman ini dia kreatif banget nih bosnya menurutku. Nah dia lagi show off ini logo desain dia, dan juga dia ada bikin merchandise, ada bikin t-shirt, ada bikin bags. Orang Thailand tuh nggak tahu kenapa ya, mereka tuh emang jiwa kreatifnya tinggi, passionnya tuh kayak effortless banget gitu. Kayak banyak hal-hal kayak gini tuh sebenarnya nggak diajarin. Itu ada Monstera dubia yang digantung, tapi gantungnya langsung di postnya kayak gitu. Tapi ini tanaman masih hidup ya, karena dia tuh masih dikasih moss, masih disungkup. Cakep banget kalau di display kayak gini. Nah di sini tuh ada display t-shirtnya yang dia bikin. Nah of course di Indonesia kita graphic designernya nggak kalah ya. Sebenarnya ilustrator kita juga lumayan keren-keren dari Indonesia. Jadi benar-benar ini Miss Think dia anggap tanaman sebagai lifestyle. Jadi keseluruhnya tuh didesain dari baju, dari furniture, interior, semuanya dia udah kepikir dari awal lifestyle-nya. Keren sih menurutku. Satu orang bisa ada visi, misi kayak gitu. Nggak semua orang bisa tercapai ini. Ini juga furniture-nya sebagai tempat sungkupan juga cakep sebenarnya. Nah di sini juga ada Mundiflora Farm dari Ekuador. Dia juga kalau nggak salah saudara dari Ecuagenera. Ada family relations. Aku juga mau tunjukin sekali lagi. Ini tanamannya juga datang dari Ekuador. Ini hari kelima di transit. Dan ini bener-bener seger banget daunnya. Nggak ada masalah sama sekali. Akarnya juga masih sehat. Masih belum kayak busuk. Karena di Indonesia emang banyak masalah nih dengan pengiriman dari Ekuador. Ini harganya 650.000 Anthurium trunciflora. Nah ini masih baru, aku belum pernah ketemu. Ini ke Anthurium clavigerum aku punya. Ini fast growing Anthurium, sangat easy di growingnya. Ini 500.000 aja. Lihat nih akar anginnya udah sungkup sendiri. Di sini ada Anthurium veitchii yang sangat sehat. Lihat sehat sekali. Langsung dari kebun, langsung bisa dijual di sini.
bikin aku itu ya cemburu gitu. Kapan Indonesia kita bisa ada akses tanaman dari luar negeri dengan harga yang oke, dengan kondisi yang masih bagus, dan juga kita bisa ya undang-undang buyer dari luar negeri datang, kita sharing dengan sistem yang fair. Moga-moga suatu hari bisa kayak Thailand. Di sini juga ada philodendron apa ya, verrucosum kalau nggak salah. Oh, luxurians. Ini philodendron luxurians Varchoko hanya 1 juta aja. Wow, dan lihat nih daunnya. Cakep sekali, indah sekali. Aku kira dia verrucosum dia dari awal. Wow. Dan setahu aku di Thailand nanti di awal Desember ada show juga lumayan besar. Dia tanggal 1 sampai 10 Desember di Bangkok. Jadi kalau ada yang ada yang tertarik mau lihat pameran di Thailand, ini banyak vendor juga nanti bakal hadir lagi kalau nggak salah. Karena aku sempat wawancara, aku nanya kalau nggak kejual gimana nih tanamannya. Mereka bilang ya mungkin di keep dulu di sini, titip di nursery, nanti di acara di Desember yang lebih besar. Ini philodendron subhastatum, tapi dia beda banget sama yang punya aku. Aku sebenarnya punya, tapi nggak semerah ini daunnya, nggak sehijau itu juga, nggak setua warnanya. Ini variasi yang lumayan menarik sih untuk subhastatum menurutku. Lihat nih, sibuk banget atau busnya. Mungkin bilang nggak rame banget, tapi orang selalu lagi beli, lagi tanya-tanya. Nah, ini suasananya kayak gini kalau mau lihat. Nah, di sini ada satu penjual yang gila banget, Thai Exotic Greenery di Instagram. Dia adalah family operated farm yang dari orang tuanya sekarang handed down ke generasi berikutnya. Nah, ini ada Anthurium luxurians variegata. Harganya 860 juta. Ini setahu aku dia impor dari Ecuador. Keren banget. Variegatanya nggak menor banget sebenarnya, tapi gila banget, ini cakep sekali, sangat langkanya bukan main lagi sih sebenarnya. Dan harganya juga gila banget, ini udah bisa bayar untuk satu rumah nih di Indonesia. Terus ada Tamaraphyllum bipinnatifidum yang 13 juta. Ini kayaknya mint ya kalau nggak salah, variegata atau mint, karena dia daunnya kayak hampir transparan gitu, lihat nggak, kayak tembus pandang sedikit. Dia kayak green on green variegation. Nah, di nama tagnya tulisnya Sellum, tapi setahu aku emang Sellum udah reclassified ke namanya bipinnatifidum. Terus ada juga Philodendron martianum variegata 13 juta. Dan ini cakep banget karena dia kayak flag gitu daunnya. Jadi setengah daunnya variegata. Nah, di sini ada Philodendron imperial red yang masih baby banget, lucu. Dan katanya ini datang dari tissue culture. Dia juga lagi jelasin ke aku sekarang kalau banyak tanaman variegata sebenarnya lagi ketemu di tissue culture. Di sini juga ada apa ya ini ya, Philodendron Birkin, ini masih kecil baby, jadi belum ada stripe Birkinnya. 20 jutaan. Ini cakep banget karena Birkin variegatanya ternyata keluarnya kuning banget, terus lama-lama jadi krem variegatanya. Ini bakal hit sih karena Indonesia belum ada, jadi mungkin kita tunggu aja, bentar lagi pasti ada juga di Indonesia. Nah, di sini ada Melanochrysum variegated yang cakep sekali coraknya. Keren ya, lihat nih. So far aku belum pernah lihat yang besar, tapi kalau dia udah besar pasti dia keren banget. Karena Melano tuh bisa besar banget daunnya, potensialnya. Di sini ada banyak Micans variegata, dan aku dijelaskan di sini kalau Micans itu sebenarnya bisa banyak banget itu colorway-nya. Dia bisa sampai pink banget, bisa sampai merah tua. Karena itu tergantung dari pencahayaan. Jadi kalau cahayanya lebih banyak, variegatanya bakal lebih menor, merahnya juga bakal lebih banyak. Ini Micans variegata tuh bakal jadi 3 hits banget sih
sih, cuman menurutku harganya pasti turun gila. Jadi aku bilang jangan buru-buru beli dulu gitu, karena sekarang masih mahal sekali kan. Tapi Philodendron Micans tuh tumbuhnya sangat cepet, sangat mudah dicacah. Ini ada Monstera Lechleriana variegata, dan kalau lihat di sini mereka tuh variegatanya gila banget. Setiap daun itu distribusi variegatanya sangat keren. Nah ini pinjam dari Mas Fahri fotonya, itu kalau udah besar kayak gitu ternyata daunnya. Indah banget. Jadi kita jangan lihat nih kecil-kecil, tapi ntar kalau besar nih pasti gila banget. Nah ini contohnya nih, ini induknya kayak gini fotonya. Wow, ini keren ya. Sebenarnya banyak tanaman variegata kayak gini tuh udah ada gitu dari dulu. Cuman kita mungkin sekarang baru mulai apresiasi. Nah di sini ada banyak anthurium. Nah di sini kontaknya Thai Exotic Greenery, kalau mau ikut follow Instagramnya silahkan. Nah di belakang sini ada banyak banget gloriosum. Aku kira ini semua sama, ternyata ini dijelasin. Ini kayaknya anaknya dua ini, aku nggak tahu umur berapa, cuma mereka sangat kocak ngobrol sama mereka. Ini ada Philodendron gloriosum lemon atau mint. Nah aku juga dijelasin corak-coraknya kayak gini. Sebenarnya ada variegatanya juga, dan banyak ada bintikannya juga beda sama gloriosum biasa. Kalian bisa ketahuan nggak perbedaannya? Aku kira ini sebenarnya sunburn. Karena kadang kalau tanaman kita kena kebanyakan matahari, itu dia bisa pucat gitu, pudar warna hijaunya. Cuman bukan, ini karena daunnya sehat. Itu emang dia agak minty, dia punya appearance. Di sini ada Cyanastrum cordifolium variegata. Di sini stoknya si Pak Chandra dari Indo Aroid punya banyak tanaman ini. Indah sekali. Dia bukan aroid ya by the way, karena di channel di episode ini kita lagi bahas tentang aroid, tapi tanaman ini bukan aroid. Jenis ini sebenarnya mudah dirawat dan dia beranaknya gila banget, dia rajin sekali keluarin anak. Terus ini ada Alocasia Jacqueline variegata, 60.000 Thai baht atau 26 juta. Ada Alocasia scalprum yang mint, gila nggak nih guys? Di Thailand bener-bener mereka suka banget Alocasia. Di sini ada Cupria yang variegata. Sebenarnya banyak ini Alocasia endemik dari Indonesia, tapi malah nggak pernah lihat di sini variegatanya. Atau mungkin aku kurang keluar ya. Tapi padahal setiap show di Indonesia aku sering hadir gitu. Cuman nggak pernah ketemu gitu beberapa jenis ini. Di sini ada Anthurium papillilaminum mint 43 juta. Gila ya. Ini ternyata Anthurium tuh bisa mint kayak gini. Nah ini tuh katanya dari Indonesia. Anthurium crystallinum mint. Ada 2 di sini. Aku juga bingung karena sebenarnya aku nggak pernah lihat tanaman ini di Indonesia, tapi ternyata di Thailand udah ada dan asalnya emang dari Indonesia. Ini ketahuannya kalau nggak salah dari seedling. Dan kayaknya next stepnya kalau ini jadi induk, gila sih. Bisa jadi Anthurium ada variegata dan ada mint. Itu tuh bisa gila banget sih kalau ada kombinasi kayak gini. Jadi kayak tricolor gitu. Ini untuk jadi bahan induk sih gila nih si Crystallinum mint. Buset, aku bener-bener waktu itu kaget banget waktu syuting. Ternyata tuh ada kayak ginian. Jadi tanaman bener-bener banyak itu ya, banyak yang bikin kita surprise, banyak yang kita masih belum ngerti dan harus belajar. Di sini ada Anthurium, di sini Gloriosum yang tangkainya merah. Lihat nih. Jadi dipanggilnya Gloriosum red stem. Daunnya indah banget kalau lihat ya. Ini warnanya keren banget daun barunya. Dia punya veins tuh sangat terang dan pinknya juga menarik. Tapi dia dikasih kita contohnya. Biasa kalau Gloriosum tangkainya tuh emang hijau, cuman yang itu merah sendiri. Nggak tahu ada nggak orang yang minat beli ini, padahal dia mahal banget gitu. Cuman mungkin kalau ada yang kolektor yang serius ya ini mungkin salah satu yang bisa dikoleksi. Karena ini kayaknya Gloriosum yang keberapa yang kita bahas di episode ini. Banyak gitu Gloriosum formnya, karena mungkin mereka sering di tissue culture, jadi muncul banyak mutasi kayak gini, banyak minat di seluruh dunia untuk Gloriosum. Sorry ya, aku diem bentar. Capek nih. Aku
aku juga mau minta maaf juga kalau bahasa aku sampai sekarang kurang jelas atau gimana, karena saya masih belajar sebenarnya. Ya, jadi voiceover ini aku sebenarnya lumayan struggling, sering pause, sering cancel, sering record ulang. Jadi sangat effort you guys. Thank you so much for watching. Moga-moga ini benefit petani Indonesia, kolektor Indonesia, penjual Indonesia bisa belajar banyak dan lihat-lihat di dunia di luar Indonesia tuh kayak apa pamerannya. Dan moga-moga kalau channel ini successful, aku bisa ke tempat yang lebih jauh lagi ya. Ini Philodendron verrucosum mint. Gila nggak guys? Aku waktu syuting ini benar-benar kayak udah jerit gitu. Benar-benar jerit suara aku. Tapi original audionya di bahasa Inggris nih. Ini belakangnya verrucosum. Daun kecilnya emang agak deform, bentuknya emang agak rusak. Cuman daun mature-nya udah mulai nih kelihatan sehat. Gila, ini penjual ini gila sih. Ini 2 anak waktu mereka jelasin ke aku, mereka tuh kayak santai banget gitu. Padahal ini tuh gila. Ini Philodendron Florida Beauty Mint. Dan di sini dijelasin, nah ini daun lamanya emang green kayak hijau gitu karena dia variegatanya emang bukan variegata yang terang kuning yang kita tahu gitu. Dia benar-benar mint. Dia juga jelasin kalau tambah terang mintnya bakal lebih kelihatan. Nah di sini ada Monstera deliciosa aurea mint. Dia mint tapi sebenarnya dia mintnya warna kuning. Menarik nggak guys? Dia juga ceritain kalau mereka sebenarnya impor ini dari berapa negara gitu. Ini kayaknya dari Meksiko atau dari mana gitu, dari Brasil. Harga belinya tuh gila nih. Ini induknya kayak gitu. Nah mereka tuh bener-bener berani banget masukin barang. Karena di Thailand kalau masukin barang tuh gampang banget. Mereka asal ada izin, asal ada paperwork, itu mudah untuk masukin barang. Jadi banyak seller sebenarnya tuh masukin barang sendiri. Dan soalnya mereka tuh indukannya banyak gitu. Indah banget sih ini variegatanya. Nah, mereka jelasin juga induknya sebenarnya di sini ada tricolor kayak gitu, ada hijau tua, ada variegatanya, ada mintnya gitu. Cuman di sini kelihatannya lebih banyak, lebih dominan di mintnya. Ini daun pancingnya itu masih bisa kelihatan tricolornya. Ini daun pancingnya menarik sekali ya, ada tricolor kayak gini. Wow. Tapi di daun barunya itu yang hijaunya tuh udah habis, udah nggak ada lagi. Nah justru ada orang bilang itu bikin lebih indah lagi. Jadi dia benar-benar kayak full lebih mint gitu daripada daun pancingnya. Gila ya ini tanaman. Kalau ada yang minat tuh bisa coba nanya langsung ya ke mereka. Aku juga mau minta tolong kalian sekarang kalau lagi nonton dan belum subscribe, tolong subscribe channel aku karena itu bakal bantu banget. Kalau udah 1000 subscriber, YouTube bakal mulai bayar aku gaji, jadi aku bisa mulai ada budget untuk traveling karena ini bener-bener kerja keras you guys. Jadi untuk subscribe tuh bener-bener hanya butuh 2 detik waktu kalian, tinggal klik doang, udah kelar. Kalau mau bantu lebih banyak lagi, bisa nge-like video ini, bisa juga share ke teman-teman atau di komen. Kalau kita komennya banyak, YouTube bakal hebohin video ini karena dia anggap video ini lagi viral banget. Jadi tolong ya semuanya kalau bisa bantu kita bangun bareng channel ini. Dan nanti aku bakal mulai bahas banyak tentang plant care, cara ngerawat tanaman, karena emang beberapa episode ini kita bahasnya tour ya, banyak tour tanaman langka. Sebenarnya aku fokusnya bukan di tanaman yang rare, tanaman langka, bukan. Sebenarnya aku pecinta semua tanaman, tapi kebetulan lagi banyak acara, jadi aku gimana lagi. Ya jadi langsung filming dan langsung share aja ke kalian. Moga-moga kalian juga bisa belajar banyak, bisa buka mata, cuci mata. Tapi sebenarnya banyak tanaman yang indah, jujur, yang bukan langka, yang sebenarnya kita masih bisa mampu beli karena banyak tanaman yang indah sebenarnya, yang nggak harus mahal. Dan satu lagi yang aku mau mengingatkan kalian, semua tanaman mahal pasti suatu hari jadi murah. Di sini ada rockslide plant yang kemarin juga ada join pameran di Floi Indonesia. Di sini ada Alocasia Black Velvet Variegata. Nah, tapi ini kayak warnanya, lihat nih, kayak apa ya? Nakal gitu warnanya, kayak hijau, tapi dia kayak ada blok gitu, jadi susah bilang, kayak mainan gitu, gemes sih, bikin gemes warnanya. Nah di sini juga ada banyak kayak terrarium gitu. Kalau nggak salah nih sistemnya dari Indonesia, kalau nggak salah. Dan di sini dalam banyak Scindapsus juga dari Indonesia. Itu aku nggak bahas karena udah sering bahas di acara video Floi kemarin. Di sini ada Epipremnum yang variegatanya gila banget.
Lihat deh, dia flag semua dan green on green variegationnya. Ini ada tanaman yang kejual. Aku sangat senang kalau lihat tanaman lagi dibungkus. Aku suka lihat orang lagi beli tanaman karena itu mereka pasti enjoy banget kalau nyetir pulang terus tanamannya kayak di bangku di belakang mobil. Itu the best feeling. Aku kangen sih waktu kayak gitu. Cuma sekarang lagi bokeh jadi udah lama nggak belanja tanaman. Lagi rawat dulu tanaman yang udah ada di rumah. Ini kayaknya colocasia. Ini busnya sangat banyak variegated colocasia karena itu mereka dihargai banget di Thailand. Ada banyak hybrid, banyak mutasi yang benar-benar dibudidayakan. Di Indonesia ini masih jarang banget kalau ketemu colocasia. Dan kalau nggak salah di akhir episode ini ada tunjukin colocasia kontes. Jadi nonton sampai habis ya kalau mau lihat kontesnya. Ini colocasia juga sering keluarin anak. Jadi sebenarnya mereka satu tanaman yang mungkin di awal mahal, tapi karena dia cepet keluarin anak, dia juga turunnya cepet harganya. Untuk return investment tuh benar-benar harus gercep. Jadi kalau kalian penjual harus buru-buru nyacah, harus buru-buru jual, cuan balik dulu, baru beli tanaman baru. Ini namanya colocasia purple 6,5 juta. Jadi colocasia sama si Caladium itu dua genus yang sangat besar di Thailand, yang di sini masih kurang ya di Indonesia. Kalau rawat dari colocasia sama Caladium sebenarnya agak mirip, mereka suka agak terang, kadang-kadang suka direct sunlight. Ini ada anjing variegata, cakep banget ya anjing. Tapi dia agak pemalu kalau di depan kamera. Oke, ini ada Booth Grows Up. Dia adalah vendor tissue culture. Tissue culture is the future. Ya, jadi kedepannya mau nggak mau tuh banyak yang main nih Philodendron Pink Princess yang tissue culture hanya 50.000 satu ini. Dan kadang diisi satu ini kacanya isinya ada berapa tanaman karena dia beranak terus kan. Jadi ya untung-untungnya sendiri. Ini ada kayak tanaman karnivora yang di tissue culture. Sebenarnya teknologi tissue culture udah dari zaman dulu, tapi lebih di anggrek dan di tanaman yang berbuah, tanaman yang kita konsumsi itu lebih banyak. Ini tuh satu jar kayak gini tuh bisa produksi banyak banget tanaman bayi. Di Indonesia kita emang baru mulai sih, kita nggak secanggih ini, dan ini Thailand tuh udah mulai gercep banget untuk tissue culture. Di sini ada hasil tissue culture Alocasia variegata, cuman aku kurang tahu nih variannya apa. Di sini ada Montserrat High Constellation, hanya 365.000 satu. Gila ya. Terus ada Alocasia watsoniana, 65.000. Ini kalau nggak salah dari Indonesia sih Watsonia, dan daunnya bisa gede banget. Kalau dibesarin bisa besar nih daunnya. Terus ini ada sekolah di Chiang Mai, dia sekolah pertanian. Dan di sini aku lihat ada Aglonema rotundum, Pictum tricolor. Cuman yang punya kita di Indonesia nggak kerut daunnya, dan daunnya tebel. Yang ini aneh sekali. Jadi kayaknya ini lebih ambil sifatnya dari Pictum tricolornya karena daunnya lebih tipis dan berkerut daripada si rotundum. Nah ini gila banget sih ini Booth. Dia ada nemuin mutasi dari Thai Constellation. Yang ini dia namain Treasure. Terus ada satu lagi yang dia namain Legacy. Nah jujur aku nggak tahu perbedaannya di mana. Tapi kalau kita nongkrong cukup lama pasti bisa tahu ya kalau kita ngajak ngobrol ke sellernya. Tapi ini yang dinamain. Nah di sini gila lagi ada Aglonema Siam Aurora variegata. Gila, ini masih 8,5 juta satu, cuman indah banget lihat nih daunnya. Variegatanya cakep banget. Setahu aku kayaknya namanya Siam Aurora artinya dia dari Thailand asalnya. Jadi Aglonema mungkin hybridan Thailand, dan ini ketemunya di tissue culture. Nah ini aku juga ngobrol sama sellernya. Ini Philodendron serratum yellow mint. Wow, ini keren banget sih, lihat nih coraknya bagus banget. Tapi ini bener-bener kece sih si Siam Aurora ini. Kayaknya bener-bener kita bakal ketemu banyak tanaman
abis kita tissue culture-nya lebih canggih lagi. Jadi kita butuh waktu lagi untuk menemu lebih banyak mutasi yang menarik di hobi tanaman. Ini nomornya namanya Thailand, sorry jadi nggak ada translation English, tapi ini kolokasinya gila banget, ini segede gini. Harganya 43 juta, dia adalah new hybrid. Lihat nih warnanya kayak keren banget. Kayak apa ini, tanaman biasa nggak normal warnanya kayak gini. Lihat nggak ada sedikit ungu juga di tengah, itu benar-benar indah. Nah dan di sini ada yang kecil juga, 43 juta untuk yang kecilan. Wow, ini coraknya indah banget sih. Tapi untuk harga segini menurutku masih kurang worth. Ini 100.000 baht. Menurutku untuk kolokasia karena cepet ya beranaknya ya. Tapi emang kalau ini di hybrid hasil dari orang ini, ya emang worth it sih. Karena orang yang hasil hybrid atau hasil nemu sesuatu ya mereka sebenarnya harus dikasih reward ya. Jadi mereka deserve gitu recognition biar semangat, biar kita semangat hybrid, semangat nyari varian baru selalu gitu. Nah di sini ada Colocasia Contes. Aku nggak tahu sebenarnya, jujur nggak tahu jenis-jenisnya apa aja. Tapi variegatanya ini semua beda-beda dan setahu aku ini kayak hybrid beda-beda juga. Sampai keluar corak-corak kayak gini. Aku juga mendadak disuruh jadi panitia, jadi aku ada vote salah satu ini jadi pemenang. Tapi mereka serius banget untuk kolokasian tuh, anakannya udah mulai keluar. Lucu nggak? Di sini juga nih keren banget lihat nih warnanya. Wow, kayak mimpi. Bener-bener kayak mimpi ini. Yang di belakang juga, wow. Nah ini tuh ada tricolor variegatanya, ada sedikit putih, ada kuning juga variegatanya. Terus titiknya yang di tengah pink itu, pink dotnya itu bikin jadi seru banget ini tanaman sebenarnya. Padahal simple sekali. By the way, talas yang kita makan dia adalah sejenis colocasia juga. Nah ini juga indah banget, bentuk daunnya bagus, variegatanya juga keren sekali. Ini agak kayak mojito gitu warnanya, kayak lime mojito. Nah ini daun barunya lagi mau keluar, kayak gitu. Sebenarnya colocasia tuh fast growing, dia adalah satu tanaman yang selalu tumbuh daun baru. Oke, kayaknya aku closing dulu karena video ini udah cukup lama, editingnya gila, dan aku sebenarnya udah capek sekali. Jangan lupa di episode depan ada non-aroid, jadi semua tanaman yang bukan aroid ada di episode depan. Dan kalau mau cek episode sebelum ini, ada banyak juga tanaman yang kejual waktu unboxing. Jadi tanaman ini udah gak kelihatan lagi di episode yang hari ini. Thank you so much ya, take care.